Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, masih di dasar-dasar pemrograman Visual Basic Excel. Pada kali ini kita akan belajar membuat proteksi pada sheet dan unproteksi pada sheet. Mungkin teman-teman punya pengalaman membuat aplikasi, tapi ketika user menggunakan, dia mengacak-acak formula atau codingan yang kita buat. Nah, pada kali ini itulah pentingnya proteksi dan unproteksi pada worksheet. Sebagaimana caranya membuat proteksi dan unproteksi pada sheet, kita mulai. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa teman-teman semua dukung channel ini agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh orang. Dan like apabila suka, serta share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari bawa dukung dan bawa channel ini agar lebih bermanfaat, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai teman-teman. Nah, kita akan membuat proteksi pada sheet pada aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, atau pada project aplikasi sederhana kita. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat full screen dan normal screen ya teman-teman. Nah, ini full screen dan ini normal screen. Kita akan membuat proteksi. Langsung aja kita masuk ke codingan, lalu ke Visual Basic. Tapi sebelum kita menggunakan proteksi dengan Visual Basic, kita akan membuat proteksi secara manual dulu. Caranya klik Home, lalu pilih Format, lalu pilih Protect Sheet, lalu pilih OK. Nah, seperti inilah kira-kira alurnya. Nanti si sel tidak bisa diisi atau tidak bisa dimodifikasi. Tapi kita akan buatnya lebih keren dengan menggunakan Visual Basic serta menggunakan password kita sendiri. Oke, caranya klik Insert, lalu klik Save. Nah, di sini kita buka formatnya dulu. Kita akan buat yang warna merah. Klik kanan, pilih Edit Text. Kita buat proteksi. Kita tengahkan. Nah, yang kedua kita copy aja. Ini buka proteksi. Oke. Atau jangan buka proteksi lah, unproteksi. Kita ke codingan, ke Visual Basic, pada modul 1, atau kalau belum ada modul silahkan tambahkan modul aja. Klik Insert, lalu pilih modul. Di modul baru kita akan buat perintah subproteksi. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan mendefinisikan satu atau dua variabel ya. Yang pertama dim sh as worksheet, karena kita akan menggunakan fungsi for each untuk memanipulasi objek worksheet. Mana nih? Nah, yang kedua dim my password as string. Nah, kalau sudah, kita akan membuat atau mengenerate password yang akan kita gunakan. My password sama dengan apa nih passwordnya nih? Misalnya rahasia. Nah, password sudah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan for each untuk objek. Jadi kita akan gunakan for each sh atau worksheet di dalam workbook dan worksheet. Mana nih worksheets. Nah, kita tutup next
.sh. Nah, codingan di dalamnya yaitu worksheet terus protect titik 2 sama dengan kita masukkan passwordnya, karena password kita sudah dibuatkan variabel, jadi kita cukup memasukkan variabelnya saja. Oh, mohon maaf, ini password. Oke. Kita simpan dulu, kita coba masukkan di tombol ini, di proteksi, klik kanan, lalu pilih assign makro, lalu pilih proteksi. Pilih proteksi lalu pilih OK, teman-teman. Sekarang perhatikan, ini masih bisa diedit ya, teman-teman. Saya perbesar. Ini masih bisa diedit. Sekarang saya klik proteksi. Nah, ini sudah jalan, teman-teman. Saya klik nih 2 kali. Itu tidak bisa ya. Terus ke home lalu ke format, ini sudah terproteksi. Nah, kita kurang lengkap nih, kita tambahkan aja. Ketika sheet sudah terproteksi ada pop up yang muncul ya, teman-teman. Atau ada message box yang muncul ya. Terus cara membuat message box silahkan dicek di link atas. Saya sudah membuatkan videonya. Nah, setelah proteksi selesai, kita akan menambahkan message box. Proteksi berhasil. Ininya information, ini sukses. Nah, coba kita jalankan. Proteksi berhasil. Nah, tidak bisa kecuali kita buka di sini passwordnya rahasia. Nah, baru dia terbuka, teman-teman. Oke, saya akan jelaskan codingnya. Jadi subproteksi ini membuat perintah proteksi dim sh as worksheet. Kita mendeklarasikan variabel sh adalah sebagai worksheet. Terus dim my password as string, kita mendeklarasikan my password ini adalah kata atau teks. Ini tidak harus my password ya, teman-teman. Silahkan buat variabel sesuai dengan kehendak teman-teman ya. Nah, password kita isi jadi rahasia, jadi passwordnya rahasia. Ingat, my password ini bukan password ya, teman-teman, tapi variabel yang menampung password. Terus kita lakukan perulangan pada objek. Jadi worksheet in this workbook di worksheet. Jadi setiap ada worksheet itu kita akan menjalankan perintah ini, yaitu worksheet kita protect atau kita kunci dengan password rahasia sampai ke worksheet terakhir. Nah, kita kasus kita cuma 3 worksheet ya. Kalaupun kita tambah 4, tetap codingannya sampai ke worksheet terakhir. Setelah selesai melakukan fungsi ini atau perintah ini, maka perintah yang selanjutnya adalah message box proteksi berhasil. Oke, mudah-mudahan paham, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat unproteksinya atau buka kuncinya. Kita ke bawah. Kita buat sub prosedur baru atau perintah baru, unprotect. Unprotect adalah kebalikan dari proteksi. Jadi kita copy aja semuanya. Kita copy semuanya. Yang perlu kita rubah adalah pada bagian proteksi. Pada sh protect password ini kita rubah
pada bagian protect kita tambah un, jadi unprotect. Kalau yang atas, setiap ketemu worksheet maka dia akan diprotect. Protectnya adalah rahasia, passwordnya adalah rahasia. Kalau yang unprotect, setiap ketemu worksheet yang terkunci, maka buka kunci tersebut dengan masukkan password rahasia. Kita tambah un di sini, kita simpan, kita klik kanan pada unprotect, lalu pilih assign makro, lalu pilih unprotect, klik OK. Sekarang kita coba. Ini belum terproteksi ya teman-teman, masih bisa diedit. Sekarang kita klik proteksi berhasil. Kita coba edit, pasti nggak bisa teman-teman. Kalau kita klik unproteksi, nah unproteksi berhasil. Sekarang kita edit, nah dia bisa. Jadi seperti itu teman-teman cara mengunci atau memprotek sheet ya pada worksheet yang kita buat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat.